Kalau ada pasien menunggu 8 jam di IGD, siapa yang salah? Dokternya, sistem BPJS-nya, atau rumah sakitnya? Mari kita pahami dulu bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia bekerja. Saya sebagai dokter umum ingin mengajak kalian untuk melihat dari dua sisi. Dari sisi pasien, saya sangat memahami sekali. Naudzubillah ketika lagi sakit, 1 jam saja itu terasa sangat lama sekali. Mengeluh itu manusiawi. Rasa takut, rasa khawatir, rasa nyeri yang dialami oleh pasien membuat waktu terasa lebih lama. Bagi mereka yang memang pendapatannya kurang dari UMR atau sedang menganggur, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali, BPJS merupakan satu-satunya harapan agar bisa tetap berobat tanpa terbebani biaya yang sangat besar. Mari kita lihat dari sisi rumah sakit dan juga tenaga kesehatan. Di IGD, pasien tidak dilayani berdasarkan siapa yang datang lebih dahulu. Akan tetapi, pasien dilayani berdasarkan tingkat kegawatan. Pasien dengan nyeri dada, henti jantung, atau stroke itu biasanya didahulukan. Sedangkan pasien yang lebih stabil, misalkan cuma batuk pilek, itu biasanya harus menunggu lebih lama. Banyak yang belum tahu bagaimana pembiayaan BPJS itu bekerja. Ini ada ilustrasi bukan tarif resmi. Misal ada pasien demam mual muntah ya, harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Setelah dihitung biaya realnya, mungkin dari kamar, obat, tindakan medis, bahan-bahan habis pakai medis, SDM, ya, dokter perawatnya, dan lain sebagainya itu bisa mencapai 3 juta rupiah. Akan tetapi, paket klaim-klaiman dari BPJS hanya mengcover 1,8 juta rupiah, sehingga terjadi defisit 1,2 juta rupiah yang harus ditanggung oleh pihak rumah sakit. Ketika terjadi defisit 1,2 juta rupiah, siapa yang terdampak? Ada kamar listrik wifi yang harus dibayar, ada kebersihan OB yang harus dibayar, ada pemeriksaan laboratorium dan analis laboratorium yang harus dibayar, dan ada dokter dan perawat yang harus dibayar. Nah itu kalau memang ada defisit, bisa jadi keempat-keempatnya ini bisa dipotong. Saya sebagai tenaga medis izin mengingatkan teman-teman jangan pernah kehilangan empati hanya karena setiap hari melihat pasien terus-menerus. Jadi, mari kita jangan saling menyalahkan. Dokter bukan musuh pasien, pasien juga bukan musuh dokter. Atau RS menyalahkan BPJS dan BPJS disalahkan semua pihak. Lebih baik kita bertanya bagaimana kita membuat sistem kesehatan yang pasiennya terlindungi, rumah sakitnya sehat secara finansial, dan juga tenaga kesehatannya dihargai. Karena sejatinya kita berada di kapal yang sama. Pasien butuh dokter, dokter butuh sistem yang sehat, rumah sakit butuh pembiayaan yang berkelanjutan, dan masyarakat butuh jaminan kesehatan. Jadi, jangan hina pasien hanya karena menggunakan BPJS. Tapi, jangan menutup mata bahwa pelayanan kesehatan juga membutuhkan biaya yang nyata. Yang kita perjuangkan bukan pasien versus dokter, akan tetapi yang kita perjuangkan adalah sistem kesehatan yang adil untuk semua.